Beberapa waktu lalu kita kembali dihadapkan dengan sebuah berita mengenai hilangnya Palestina dari peta Google ataupun Google Maps. Banyak komentar bermunculan dari pegiat media sosial mulai dari Instagram, WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya. Komentar yang bermunculan adalah berupa yang mengatakan bahwa Palestina secara sengaja dihapus oleh pihak Google dari peta Google atau Google Maps. Namun yang perlu kita tindak lanjuti dan kita cari kebenarannya adalah apakah memang benar bahwa Google yang menghapus Palestina dari peta dunia atau memang Palestina tidak pernah ada di peta Google sejak Google ada. Pertama kita akan perhatikan terlebih dahulu peta yang menunjukkan wilayah Palestina dan Israel, di mana warna atau bagian yang berwarna hijau menunjukkan bagian atau wilayah kekuasaan Palestina, sedangkan yang berwarna putih adalah bagian kekuasaan Israel. Seperti yang terlihat pada gambar, pada tahun 1947 kita bisa melihat bahwa daerah Palestina adalah daerah yang paling besar dibandingkan dengan daerah kekuasaan Israel. Pada tahun setelah 1947, Israel mulai menduduki wilayah kekuasaan Palestina. Kemudian di tahun 1949 sampai 1967, Israel mulai menguasai hampir seluruh wilayah Palestina. Kemudian pada saat ini kita bisa melihat bahwa seluruh wilayah kekuasaan Palestina sudah hampir seluruh dikuasai oleh Israel, di mana kita bisa melihat hanya sedikit saja wilayah Palestina yang masih tersisa hingga hari ini. Seperti komentar beberapa masyarakat lainnya, hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Sukamta yang mengatakan bahwa Indonesia patut memprotes Google yang baru saja menghapus Palestina dari Google Maps dan menggantinya dengan Israel karena motifnya ingin mengaburkan teritori Palestina. Kemudian, sebagaimana yang dimuat di dalam media Republika bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun 2016, Google sudah pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada nama Palestina dalam peta Google. Namun yang terjadi adalah terdapat kesalahan yang membuat label tepi barat dan Gaza hilang dari peta tersebut. Beberapa media juga menyebutkan bahwa pihak Google mengakui bahwa negara-negara yang dimasukkan ke dalam peta Google atau Google Maps adalah negara-negara yang menjadi anggota PBB. Sementara Palestina belum termasuk anggota PBB. Sementara Palestina belum merupakan anggota penuh PBB, melainkan masih merupakan negara peninjau ataupun observer state dari PBB. Armanata Nasir selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mengatakan bahwa peta Google bukanlah peta resmi dunia, sehingga publik di Indonesia tidak perlu khawatir tentang tidak adanya Palestina dalam peta tersebut. Pak Armanata juga menambahkan bahwa Google Map bukan peta resmi dunia, sama seperti peta Bing atau Apple yang dibuat untuk kepentingan perusahaannya sendiri, sehingga publik tidak perlu khawatir dan resah mengenai hal-hal yang seperti ini. Dari beberapa data dan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat 3 kesimpulan yang akan kita hasilkan. Yang pertama, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Google bahwa pihak Google tidak menghapus Palestina dari peta Google, tetapi memang mereka hanya memasukkan negara-negara yang menjadi anggota resmi PBB ke dalam peta Google atau Google Map. Yang kedua, kita harus mencatat bahwa peta Google bukanlah peta resmi dunia, sehingga kita tidak selamanya harus merujuk kepada peta Google. Google hanya sebagian dari beberapa instansi ataupun oknum yang berusaha dan berdiri untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, selaku masyarakat pengguna media sosial, kita tidak perlu resah akan hilangnya Palestina dari peta dunia, karena hilangnya Palestina dari peta dunia bukan berarti Palestina akan hilang dari dunia ini. Karena pada nyatanya dan faktanya, negara Palestina bahkan benderanya masih berkibar dan berdiri di tanah Palestina. Oleh karena itu, kita harus bisa berkaca bahwa Indonesia harus senantiasa mempertahankan kedaulatannya. Karena negara yang berdaulat adalah negara yang bisa mempertahankan kedaulatannya agar tidak diambil alih oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, setiap stakeholder, baik itu rakyat, pemerintah, harus senantiasa bekerja sama untuk mewujudkan negara yang berdaulat agar kedaulatan kita tidak diganggu oleh negara-negara yang lain.